Kita beralih ke informasi berikutnya, pemirsa. Kabar duka datang dari dunia politik dan bisnis Indonesia. Anggota DPR RI Komisi 6 sekaligus mantan Menteri Perdagangan Rahmat Gobel meninggal dunia Jumat dini hari. Rahmat Gobel meninggal dunia di usia 63 tahun di Rumah Sakit Brawijaya Tebet, Jakarta Selatan Jumat dini hari tadi. Almarhum dikenal sebagai pengusaha nasional yang memimpin kelompok usaha Gobel. Ia juga pernah menjabat sebagai Menteri Perdagangan pada tahun 2014 hingga 2015. Jenazah disemayamkan di rumah duka di kawasan Jakarta Selatan sebelum untuk dimakamkan di Gorontalo. Bapak mengenal sosok Pak Rahmat Gobel? Keterangan dengan sosok. Ya, Pak Rahmat Gobel adalah pribadi yang baik, menteri yang kerja keras. Pagi tadi saya percaya cukup banyak yang sangat terkejut mendengar berita bahwa sahabat saudara kita Pak Rahmat Gobel telah mendahului kita. Saya secara pribadi mengenal sangat dekat dengan beliau. Beliau adalah Menteri Perdagangan sebelum saya. Almarhum dikenal sebagai orang yang humble, baik, dan bahkan dalam jokesnya di dunia politik dia terlalu baik. Ya, pemirsa, jenazah Rahmat Gobel dimakamkan di Taman Makam Pahlawan, Kalibata, Jakarta Selatan. Prosesi pemakaman berlangsung secara militer sebagai bentuk penghormatan atas jasa-jasa almarhum kepada bangsa dan negara. Upacara pemakaman dipimpin Wakil Ketua DPR RI, Saan Mustafa. Pemakaman turut dihadiri sejumlah tokoh nasional termasuk mantan Wakil Presiden Yusuf Kala. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Kaca bagian depan kantor Badan Gizi Nasional di Menteng, Jakarta Pusat tiba-tiba pecah, diduga ditembak orang tak dikenal. Pengelola gedung membantah dugaan tersebut dan menyebut kaca pecah karena pemuaian. Kantor Badan Gizi Nasional yang berlokasi di Jalan Kebon Sirih, Menteng, Jakarta Pusat mendadak ramai pada Kamis siang. Kaca di lantai 2 tiba-tiba pecah dan pecahannya berserakan di area parkiran. Pecahnya kaca di kantor BGN sempat diduga teror penembakan oleh orang tak dikenal. Merespons dugaan tersebut, pengelola gedung BGN menyebut kaca pecah akibat terjadinya proses pemuaian. Sementara menurut pihak kepolisian, pecahnya kaca bukan karena teror ataupun penembakan. Kenapa? Supaya tidak terjadi korban ya. Jadi dikasih polis lain, nanti ini kita bersihkan semua. Jadi mobil-mobil nanti gak parkir di bawah, jadi biar aman aja sih. Jadi itu cara pencegahan ini. Jadi nggak ada masalah apa-apa sih. Emang kaca pecah itu real karena pemuaian kaca, itu aja sih. Keterangan bahwa kejadian pecahnya kaca di BGN ini dari salah satu bidang kaca itu bukan karena ada penembakan ataupun teror. Jadi dari hasil pengecekan yang dilakukan oleh pengelola gedung bahwa terjadi pemuaian dari bidang kaca tersebut sehingga mengakibatkan kaca pecah dan akan segera dilakukan penggantian pada besok hari. Itu aja saya rasa. Terima kasih rekan-rekan semuanya. Tim identifikasi Polres Metro Jakarta Pusat langsung diterjunkan ke lokasi guna melakukan olah TKP dan meminta keterangan dari sejumlah saksi. Dari Jakarta Pusat, Raniston Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, pada penggeledahan di Cipete, Cilandak, Jakarta Selatan, petugas membawa 2 orang saksi ke dalam ruko. Ya, dengan menggunakan sebuah mobil, kedua saksi ini dibawa petugas dari luar area penggeledahan. Belum diketahui peran 2 orang saksi ini dengan kasus yang sedang ditangani petugas gabungan. Penggeledahan ini dilakukan petugas untuk kembali mencari barang bukti terkait kasus korupsi dana Asabri, Batubara, dan Krakatau Steel yang diduga melibatkan Jampitsus Kejaksaan Agung Republik Indonesia.
Sementara itu pemirsa, Bupati Sukoharjo Eti Suryani terjaring dalam operasi tangkap tangan yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi. Eti diduga terlibat dalam kasus pemerasan terhadap perangkat daerah di wilayah yang dipimpinnya. Komentarnya sedikit, Bu. Komentarnya, Bu. Sedikit, Bu. Usai terjaring operasi tangkap tangan, Bupati Sukoharjo Eti Suryani diperiksa KPK di Mapolres Surakarta. Etik pun langsung dibawa ke Jakarta untuk diperiksa lebih lanjut. Mana, Bu? Jalan Kepuh gimana, Bu? Jalan Kepuh. Gelap semua ini, Bu, jalannya. Selain Etik, KPK juga menangkap 4 orang lainnya. Sebelumnya, Etik dijemput oleh petugas KPK di rumah dinasnya di Solo, Jawa Tengah pada Kamis malam. Saat dikonfirmasi, juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan penangkapan ini terkait kasus dugaan pemerasan. Etik diduga memeras perangkat daerah di wilayah yang dipimpinnya. Etik Suryani menjabat sebagai Bupati Sukoharjo sejak tahun 2021. Etik terpilih lagi pada tahun 2025 lalu. Pada periode keduanya, Etik berpasangan dengan Wakil Bupati Eko Sabto Purnomo yang diusung oleh Partai PDI Perjuangan. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan. Gubernur Riau nonaktif Abdul Wahid dituntut 8 tahun 6 bulan penjara dalam kasus dugaan pemerasan. Selain itu harta kekayaan juga terancam disita. Sidang kasus dugaan korupsi dan pemerasan di lingkungan Dinas PUPR PKPP Riau memasuki tahap pembacaan tuntutan oleh JPU KPK di Pengadilan Negeri Pekanbaru. JPU menyatakan Gubernur Riau nonaktif Abdul Wahid terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana korupsi. Terdakwa Abdul Wahid dituntut hukuman 8 tahun 6 bulan kurungan penjara dan membayar denda sebesar 500 juta rupiah serta membayar uang pengganti sebesar 1,45 miliar rupiah. Dari awal saya bilang bahwa ini lebih kepada cocoklogi. Jadi cocokloginya itu rapat di kediaman 7 April itu dianggap ada sebuah peristiwa memaksa. Rapat di Bapeda dibuat itu sebuah peristiwa yang sama sehingga menurut saya itu tidak sesuai dengan fakta. Dalam agenda sidang kali ini JPU juga menghadirkan 2 terdakwa lainnya yakni Aris Setiawan dan Dani Nur Salam. Hal-hal yang memberatkan untuk terdakwa Abdul Wahid lebih banyak sehingga tuntutannya juga menjadi lebih berat. Hal-hal yang memberatkan tersebut antara lain Pak Abdul Wahid tidak mengikuti larangan untuk tidak melakukan tindak pidana korupsi. Kemudian Pak Abdul Wahid tidak kooperatif dan tidak menerangkan yang sejujurnya. Sedangkan satu-satunya hal yang meringankan adalah Pak Abdul Wahid belum pernah dihukum.